sekalian, apa yang dimaksud dengan departementalisasi itu? Departementalisasi adalah suatu cara untuk mengelompokkan mesin-mesin dan peralatan pabrik lainnya ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya cost center yang akan dibebani dengan biaya-biaya overhead pabrik. Apa sih yang menjadi tujuan departementalisasi itu? Tujuan departementalisasi adalah untuk menjamin ketepatan di dalam proses perhitungan harga pokok suatu pesanan atau produk karena tiap-tiap departemen mempunyai tarif berbeda. Suatu pesanan atau produk yang diproses melalui beberapa departemen akan dibebani dengan biaya overhead pabrik atas dasar tarif overhead pabrik dari departemen-departemen yang bersangkutan. Dengan kata lain, besarnya biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan atau produk tergantung dari jumlah departemen yang dilalui oleh produk tersebut. Pada umumnya, dalam sistem akuntansi, departemen yang ada di dalam pabrik dibedakan menjadi dua, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Yang pertama ada departemen produksi. Departemen produksi adalah bagian yang ada dalam pabrik yang melaksanakan proses produksi. Departemen produksi mengerjakan bahan baku untuk diproses menjadi barang jadi yang akan ditetapkan harga jualnya menjadi produk jadi yang siap dijual. Biaya yang terjadi dalam departemen produksi ini dibebankan langsung kepada produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada departemen jasa. Departemen jasa adalah departemen yang memberikan manfaat langsung kepada departemen yang lain, baik ke departemen produksi maupun ke departemen jasa itu sendiri. Biaya yang terjadi di departemen jasa ini dibebankan kepada departemen-departemen yang menerima manfaat dari departemen jasa tersebut. Jumlah departemen pembantu atau departemen jasa ini tergantung dari berapa besaran manfaatnya. Kita mempelajari lebih jauh tentang departementalisasi biaya overhead pabrik. Mari kita ketahui dulu hal-hal yang berhubungan tentang departementalisasi biaya overhead pabrik. Lihat hubungannya dengan pembebanan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik digolongkan menjadi dua, yaitu biaya langsung departemen atau direct departmental expense dan biaya tidak langsung departemen atau indirect departmental expense. Yang pertama ada biaya langsung departemen, yaitu biaya-biaya yang terjadi di suatu departemen dan dibebankan ke departemen yang bersangkutan. Umumnya, biaya langsung departemen terdiri dari biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengawas, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya lembur. Yang kedua, tunjangan-tunjangan. Yang ketiga, bahan tidak langsung dan supplies pabrik. Yang keempat, biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang kelima, penyusutan peralatan. Selanjutnya, ada biaya tidak langsung departemen, merupakan biaya yang harus dibagi ke beberapa departemen yang menikmati atau menerima manfaat dari pengeluaran biaya tersebut. Pembagian biaya ke departemen-departemen tersebut umumnya didasarkan pada perbandingan seperti luas lantai, jumlah pemakaian kilowatt, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Berikut beberapa contoh biaya tidak langsung departemen dan dasar pembagi yang umumnya digunakan. Tarif biaya overhead pabrik per departemen. Penentuan tarif biaya overhead pabrik ditujukan untuk suatu pabrik yang hanya mempunyai satu departemen produksi, dan kenyataannya seringkali dijumpai suatu pabrik yang memiliki beberapa departemen produksi dan departemen jasa. Apabila keadaan demikian, maka masing-masing departemen produksi akan mempunyai tarif tersebut. Dan di dalam pabrik tersebut terdapat lebih dari satu tarif biaya overhead pabrik. Berikut prosedur untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana atau anggaran biaya overhead pabrik langsung departemen untuk departemen produksi dan departemen jasa pada tingkat aktivitas yang dipilih. Yang kedua, melaksanakan penderitaan pabrik untuk tujuan membagi biaya overhead pabrik tak langsung
departemen dan membagi biaya departemen jasa. Yang ketiga, menyusun rencana atau anggaran biaya overhead pabrik tak langsung departemen pada tingkat aktivitas yang dipilih serta membaginya berdasarkan dasar pembagian biaya. Yang keempat, mengalokasikan biaya departemen jasa, dan yang terakhir, menghitung tarif biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen. Setelah menyusun rencana biaya overhead pabrik tersebut, maka selanjutnya adalah mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi. Terdapat beberapa metode untuk mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi antara lain. Yang pertama, ada metode alokasi langsung, direct allocation. Alokasi langsung ini, biaya dari departemen jasa dibagikan langsung ke departemen produksi, dan tidak ada biaya dari departemen jasa yang dibagikan ke departemen jasa lain, atau tidak ada transfer timbal balik antara departemen jasa. Pengalokasian merupakan proses yang terjadi terhadap biaya overhead yang timbul pada departemen pembantu untuk dialokasikan ke departemen utama. Metode alokasi langsung ini merupakan biaya overhead yang terjadi pada departemen pembantu langsung dialokasikan ke departemen utama. Setelah mendapatkan alokasi dari departemen pendukung, maka biaya overhead yang terjadi pada departemen utama akan otomatis berubah. Berikut ini adalah contoh alokasi biaya departemen jasa berdasarkan metode alokasi langsung. Sebelumnya dan misalnya, berdasarkan hasil penelitian pabrik, alokasi biaya departemen jasa ke departemen produksi diatur sebagai berikut. B1 dan B2 merupakan departemen utama, sedangkan departemen pembantu diwakilkan dengan J1 dan J2. J1 akan mengalokasikan overhead-nya 40% ke B1 dan 50% ke B2. J2 akan mengalokasikan overhead-nya 20% ke B1 dan 40% ke B2. Berikut ini adalah penjelasan dari ilustrasi sebelumnya. Yang kedua, metode alokasi bertahap, stepwise allocation. Pada metode alokasi langsung biaya dari departemen jasa seluruhnya dibagikan ke departemen produksi, sedangkan menurut alokasi bertahap, biaya dari departemen jasa selain dibagikan ke departemen produksi juga dibagikan kepada departemen jasa yang lain dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, alokasi biaya overhead pabrik departemen jasa dilakukan secara bertahap dan diatur sedemikian rupa sehingga arus alokasinya menuju satu arah. Yang kedua, mendahulukan alokasi dari departemen jasa yang memiliki biaya terbesar atau jasanya paling banyak dinikmati oleh departemen jasa lainnya. Yang ketiga, tidak diadakan alokasi ke dalam departemen jasa yang biayanya telah habis dialokasikan ke departemen lain. Metode alokasi bertahap ini merupakan proses pengalokasian biaya overhead dari departemen pembantu ke departemen utama. Namun, alokasi terjadi terlebih dahulu antar departemen pembantu. Misalnya, departemen pembantu yang ketiga akan mengalokasikan ke departemen pembantu yang kedua, dan departemen pembantu pertama. Kemudian, departemen kedua setelah mendapatkan alokasi dari departemen ketiga akan mengalokasikan ke departemen pertama, dan diakhiri dengan departemen pertama mengalokasikan biaya overhead-nya ke departemen utama. Berikut ini contoh alokasi biaya departemen jasa berdasarkan metode alokasi bertahap, dan misalnya berdasarkan hasil penelitian pabrik yang bertujuan untuk membagi biaya departemen jasa, alokasi biaya departemen jasa ke departemen produksi diatur sebagai berikut. B1 dan B2 merupakan departemen utama. Departemen pembantu diwakilkan dengan J1 dan J2. J2 akan mengalokasikan overhead-nya 40% ke J1, 40% ke P2, dan 20% ke P1. Jika J1 setelah mendapatkan alokasi dari J2 akan mengalokasikan overhead-nya 40% ke P1 dan 50% ke P2.
Berikut adalah penjelasan dari ilustrasi atau contoh kasus di sebelumnya. Yang terakhir, ada metode alokasi aljabar. Menurut metode alokasi ini, biaya dari Departemen Jasa dibagikan ke Departemen Produksi dengan mempergunakan pedoman sebagai berikut. Metode alokasi timbal balik ini merupakan proses pengalokasian biaya overhead antar departemen pembantu. C2 akan mengalokasikan overheadnya kepada C1, kemudian overhead C1 setelah mendapatkan alokasi dari C2 akan kembali dialokasikan ke C2 sesuai presentasi yang telah ditentukan dari C1 ke C2. Selanjutnya, C1 akan mengalokasikan overheadnya ke P1 dan P2, maka diperlukan sebuah persamaan matematika untuk menghitung berapa besar alokasi yang terjadi antar departemen pembantu.